Salam merger akuisisi playbook, saya Jimmy Gumilarsya. Kali ini saya akan menyampaikan overview terkait materi accounting. Terdapat dua hal utama terkait dengan akuntansi pasca transaksi, yaitu pertama, Purchase Price Allocation atau PPA, yaitu bagaimana menempatkan nilai transaksi dalam neraca pembeli. Komponen besar dari PPA adalah nilai pasar wajar dari aktiva dan kewajiban berwujud dan tidak berwujud perusahaan pada tanggal penutupan transaksi. Dan bagaimana selisih antara harga beli dan jumlah aset dan kewajiban kemudian dicatatkan sebagai goodwill. Yang kedua yang penting adalah yang kita sebut dengan metode pengakuan pengeluaran dan pendapatan dari sebuah perusahaan mulai dari selesainya transaksi sampai beroperasinya perusahaan target. Terdapat tiga metode pencatatan akuntansi, yaitu pertama yang kita sebut dengan cost method, ketika perusahaan pembeli tidak memiliki pengaruh signifikan atas perusahaan yang dibeli, umumnya porsi kepemilikan hanya 20% atau kurang. Kedua, yang kita sebut dengan equity method, ketika sebuah perusahaan memiliki sekitar 20-50% dari saham perusahaan lain dan dianggap memiliki signifikan kontrol terhadap jalannya perusahaan. Terakhir, yang ketiga, yang kita sebut dengan konsolidasi, ketika perusahaan memiliki mayoritas kepemilikan di perusahaan lain, yaitu lebih dari 50%, maka laporan keuangan konsolidasi mencerminkan kombinasi keuangan perusahaan induk dan anak perusahaan dalam satu laporan keuangan. Jadi, penggunaan masing-masing metode bergantung terhadap kondisi tertentu, seperti porsi kepemilikan dan ada atau tidaknya kontrol dalam menjalankan perusahaan. Indikator adanya kontrol seperti adanya representasi di dewan direksi atau di dewan komisaris, atau juga pembeli berpartisipasi dalam pembuatan dan menjalankan kebijakan perusahaan. Kita akan membahasnya satu persatu dan juga disertai dengan contoh-contoh. Untuk materi lengkapnya, Anda bisa baca dalam buku Merger Akuisisi Playbook atau Anda juga bisa mengikuti pelatihannya. Terima kasih.